Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana keadaan saudara semua? Saya percaya dalam keadaan apapun juga, kasih Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Ayat renungan saat ini terdapat di dalam Lukas pasal 15 ayat 17 sampai 20. Tertulis demikian. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah dalam ayat ini adalah bagian dari kisah perumpamaan tentang anak yang hilang. Renungan yang sebelumnya berbicara tentang makna dari karakter anak yang sulung dalam kisah tentang anak yang hilang ini. Tapi saat ini kita berfokus pada satu bagian dari sikap anak yang bungsu. Dalam bagian ayat yang saya telah bacakan buat saudara, di situ anak yang bungsu ini menyadari akan keadaannya. Kemudian dia memiliki kemauan untuk kembali, dan ia pergi kembali ke rumah bapaknya. Dan ia diterima oleh bapaknya dengan penuh sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh anak yang bungsu ini merupakan gambaran tentang pertobatan dari orang yang berdosa. Langkah pertama dari pertobatan adalah sadar akan dosa. Ketika kita menyadari keadaan dan dosa-dosa kita, maka akan diikuti oleh tindakan untuk kembali kepada Tuhan. Dan ketika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan akan menerima kita dengan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang menarik dalam ayat ini, yaitu di ayat 19. Anak yang bungsu itu berkata, "Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum ia berjumpa dengan bapaknya, rasa tidak layak menguasai dirinya. Ia merasa tidak pantas untuk diterima kembali sebagai anak bapaknya. Namun sesudah ia diampuni, ia mengalami perubahan karena ia diterima dengan penuh sukacita oleh bapaknya. Dan ia diterima dengan tulus oleh bapaknya sebagai anaknya kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diampuni oleh Tuhan, apakah masih ada perasaan tidak layak yang menguasai diri kita? Perasaan tidak layak yang terus-menerus membayangi hidup kita akibat dosa di masa lalu bisa membahayakan iman kita, saudara. Banyak orang yang sudah datang kepada Tuhan, sudah bertobat dari dosa, tapi terus-menerus dibayangi oleh perasaan tidak layak akibat dosa-dosa pada masa lalu. Sekilas hal ini nampaknya normal, saudara. Tapi sesungguhnya hal ini adalah jerat iblis untuk membuat kita kembali lagi kepada dosa masa lalu dan tidak mengalami pertumbuhan yang benar di dalam Kristus. Perasaan tidak layak bisa bermakna positif dan negatif, saudara. Perasaan tidak layak dalam pengertian bahwa kita sadar bahwa kita tidak pantas menerima anugerah Tuhan, tapi kita telah menerimanya dan membuat kita menghargai anugerahnya dan bertumbuh dalam iman dan keberanian karena kasih Tuhan, serta hidup bebas dari segala tuduhan masa lalu. Perasaan tidak layak seperti ini yang positif buat kita. Tapi kalau perasaan tidak layak itu terus-menerus merupakan perasaan yang berdasarkan pada tuduhan-tuduhan atas dosa masa lalu dan menguasai pikiran kita, serta membuat kita meragukan akan kasih dan pengampunan Tuhan yang total bagi kita, itu akan menghambat pertumbuhan kita dalam iman dan menghalangi sukacita kita yang penuh di dalam Kristus. Maka perasaan tidak layak seperti ini adalah perasaan tidak layak yang negatif, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Perhatikanlah respon dari Bapa dalam perumpamaan ini. Ayahnya berlari menyambut anaknya saat masih jauh.
memeluknya dan menciumnya. Sungguh luar biasa, saudara. Ini adalah gambaran tentang kasih Tuhan yang kekal dan tidak terbatas bagi kita. Selanjutnya yang dilakukan oleh Bapa dalam perumpamaan ini adalah tertulis dalam Lukas 15 ayat 22 dan 23. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu. Sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita." Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menunjukkan penerimaan yang totalitas dan tulus dari Tuhan kepada setiap orang yang mau bertobat dan datang kepadanya. Bapa ini menerima anaknya kembali dan memakaikannya jubah yang terbaik sebagai tanda perubahan status sebagai ciptaan yang baru, memberinya cincin pada jarinya sebagai tanda meterai bahwa dia adalah anak bapanya, dan memberikannya sepatu pada kakinya sebagai gambaran tentang pertobatan yang sejati, dan merayakannya dengan bersuka cita atas pertobatan anaknya itu sebagai gambaran bahwa ada sukacita di sorga atas bertobatnya satu orang yang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, "Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Dan dalam Yesaya 1 ayat 18 dikatakan, "Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, jangan biarkan tuduhan dan perasaan bersalah akibat dosa masa lalu membuat saudara berjalan dengan tertunduk. Jangan biarkan roh dan jiwa saudara terjerat dalam perasaan yang membebani saudara. Karena sesungguhnya Tuhan telah menerima saudara dengan sukacita dan menjadikan saudara dan saya sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus. Ia sudah mengampuni segala dosa-dosa kita. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita telah dijadikan ciptaan yang baru. Maka dari itu mari kita hidup dalam lembaran yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Jangan biarkan iblis atau orang-orang menuduh saudara akan masa lalu saudara yang kelam dan membuat saudara tidak bertumbuh dalam iman. Mari jalani hidup saudara yang baru di dalam Kristus dengan penuh sukacita karena pengampunannya. Ia telah membebaskan kita dan menebus kita dengan lunas. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, "Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat nafas kehidupan. Terima kasih buat kekuatan dan kesehatan. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Dan kami mengucap syukur juga ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang kembali menguatkan kami, menyegarkan jiwa kami, menyadarkan kami bahwa kami sungguh-sungguh telah Engkau ampuni, dan Engkau telah menerima kami dengan tulus ya Tuhan. Engkau menjadikan kami baru di dalam Engkau. Segala dosa dan masa lalu kami yang kelam sudah berlalu dan sudah Tuhan ampuni, dan Engkau memeteraikan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk sukacita yang Tuhan berikan kepada kami karena pengampunan dan penerimaan yang Engkau berikan kepada kami. Sungguh luar biasa kasih-Mu Tuhan kepada kami. Kami tidak lagi mau hidup di bawah tuduhan-tuduhan dari masa lalu kami, tapi kami mau memandang
kepada masa depan bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mau berfokus kepadamu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus kami yang hidup dan yang penuh kasih. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Pimpin hidup kami di sepanjang hari ini. Biarlah kami terus bersuka cita karena pengampunan yang Tuhan berikan, karena keselamatan di dalam Engkau, dan karena kasih anugerah-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa yang kekal, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.